Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adlian Javiza di mata kuliah Dasar Elektronika. Jadi pada video kali ini kita masuk ke sub materi terkait rectifier. Adapun mata kuliah ini merupakan lanjutan dari mata kuliah sub materi sebelumnya, yaitu terkait dioda, karakteristik dioda. Oke, kita mulai materinya. Sebagai pengantar, untuk rectifier ini merupakan sirkuit elektronika ya, yang mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus DC ya. Arus searah sangat penting dalam berbagai perangkat elektronik ya. Itu biasa kita temukan dalam perangkat-perangkat di rumah ya, seperti pada smartphone, pada komputer dan alat-alat lainnya. Nah, jadi pada rectifier itu ada berbagai macam ya. Ada yang half wave, ada yang full wave rectifier. Yang pertama kita bahas dulu terkait half wave rectifier. Di mana half wave rectifier merupakan penggunaan dioda ya untuk mengantarkan arus hanya pada setengah siklus gelombang sinus ya. Setengah siklus positif, diodanya aktif dan arus mengalir ke beban. Selama setengah siklus negatif, dioda terputus dan tidak ada arus. Jadi jika kita lihat pada sinyal sinusoida, penerapan dari half wave rectifier hanya melewatkan setengah siklus positif saja. Dengan artian arus searah ya dihasilkan karena dioda hanya mengantarkan arus pada setengah siklus positif sinus. Yang kedua, efisiensinya lebih rendah ya, memiliki efisiensi yang sangat rendah karena hanya menggunakan setengah siklus gelombang sinus untuk menghasilkan arus. Yang ketiga, memiliki riak yang tinggi ya, arus DC yang dihasilkan memiliki riak yang tinggi, artinya tegangannya tidak stabil dan fluktuatif. Yang keempat, untuk aplikasinya biasanya digunakan sebagai pada aplikasi daya rendah ya, seperti pengisian baterai dan tipe daya. Nah, jika kita lihat pada kurva kerja penyiaran setengah gelombang atau half wave rectifier, menunjukkan bahwa arus keluar hanya mengalir pada setengah siklus positif gelombang sinus ya. Arus DC yang dihasilkan memiliki riak yang sangat tinggi yang dapat dikurangi dengan menggunakan filter ya. Jadi jika kita lihat ya, nantinya untuk kurva kerjanya ya, berarti hanya melewatkan yang sisi positifnya saja. Dioda aktif dan arus mengalir melalui beban. Yang kedua, setengah siklus negatifnya itu maka dioda akan terputus, yang artinya tidak ada arus yang mengalir. Untuk arus DC dihasilkan dengan pulsa yang hanya terjadi pada setengah siklus positif saja. Sekarang kita masuk ke full wave rectifier ya. Full wave rectifier menggunakan dua dioda untuk mengantarkan arus pada kedua setengah siklus gelombang sinus. Arus mengalir ke beban selama kedua setengah siklus, hasilkan arus DC yang lebih halus dan efisien. Pada siklus positifnya, dioda D1 aktif dan arus mengalir melalui beban. Nah, ketika siklus negatif, dioda 2 akan aktif dan arus mengalir melalui beban. Arus DC akan dihasilkan dengan pulsa pada kedua setengah siklus gelombang sinus. Nah, pada full wave rectifier ini kita menggunakan dua buah dioda yang dipasang secara paralel ya, dimana kedua dioda ini akan bekerja bergantian ya, sesuai dengan gelombang sinusoida yang masuk ke dalam rangkaian. Seperti yang kita ketahui bahwasanya gelombang sinusoida itu terdiri dari positif dan negatif ya. Nah, fungsi dari rectifier dengan model
gelombang penuh ini akan mengubah sinusoida tersebut menjadi arus DC, ya, arus searah. Dengan dibantu oleh dua dioda yang bekerja secara bergantian, ya, maka ketika gelombang positif sinusoida masuk kepada dioda D1, maka akan menghasilkan arus searah, ya. Nah, ketika D2 yang dialiri oleh arus, ya, siklus negatif, maka arus akan mengalir melalui beban yang diberikan pada rangkaian tersebut. Dengan kata lain, penggunaan dua dioda yang difungsikan sebagai full wave rectifier dapat mengubah sinyal sinusoida menjadi arus DC yang sifat searah. Nah, kalau kita lihat pada kurva kerja penyearah gelombang penuh, ya, menunjukkan bahwa arus keluaran mengalir pada kedua setengah siklus gelombang sinusoida. Arus DC yang dihasilkan memiliki riak yang lebih rendah dibandingkan dengan half wave rectifier. Ini dikarenakan karena fungsi kedua dioda yang menghilangkan riak ketika siklus positif maupun siklus negatif. Riak akan hilang, ya, ketika dioda dialiri pada siklus positif maupun di siklus negatifnya. Nah, jika kita bandingkan antara half wave dan full wave rectifier, di mana full wave rectifier lebih efisien daripada half wave rectifier karena menggunakan kedua setengah siklus gelombang sinus untuk menghasilkan arus. Full wave rectifier juga memiliki riak yang lebih rendah dan menghasilkan arus DC yang lebih halus. Nah, fitur-fitur yang kita gunakan pada rectifier ini jika kita bandingkan, ya, jika kita melihat dari efisiensi, half wave rectifier efisiensinya sangat rendah dikarenakan masih banyak terdapat riak yang cukup besar dalam rangkaian yang diberikan. Untuk full wave rectifier itu efisiensinya lebih tinggi dibandingkan dengan half wave rectifier dikarenakan hasil dari rectifier pada gelombang penuh menghasilkan sinyal yang lebih baik. Untuk ripple akan lebih besar, ya, akan lebih tinggi terjadi kepada penyearah setengah gelombang. Sedangkan jika dibandingkan ke full wave rectifier akan lebih rendah. Lalu untuk arus keluaran, half wave rectifier akan menghasilkan pulsa pada setengah siklus, yang artinya pada siklus negatif akan hilang. Namun untuk pulsa positifnya tetap masih mengalir. Sedangkan pada arus keluaran pada full wave rectifier akan menghasilkan pulsa pada kedua siklusnya. Pada aplikasiannya, half wave rectifier ini banyak digunakan pada perangkat-perangkat yang membutuhkan daya rendah. Sedangkan untuk full wave rectifier biasanya digunakan kepada perangkat yang memiliki daya sedang dan daya tinggi. Lalu ada yang namanya dioda bridge, ya, atau bridge rectifier. Artinya, bridge rectifier adalah perkembangan atau improvisasi dari penggunaan dioda dalam menghasilkan rectifier yang lebih baik, ya. Bridge rectifier adalah jenis full wave rectifier yang menggunakan 4 dioda untuk mengantarkan arus pada kedua setengah siklus gelombang sinus. Siklus ini lebih efisien dan menghasilkan arus DC yang lebih halus dibandingkan dengan full wave rectifier lainnya. Kelebihannya, ya, efisiensinya akan lebih tinggi karena menghasilkan arus DC yang lebih efisien dengan menggunakan 4 dioda. Desain yang sederhana, ya, relatif sederhana dan mudah diimplementasikan, memiliki respon yang cepat, ya, lalu aplikasi yang luas. Nah, untuk mengantisipasi
reverb ataupun riak yang dihasilkan pada rectifier, biasanya seorang analis ya menggunakan kapasitor sebagai filter dalam rectifiernya. Filter kapasitor digunakan untuk meredam riak pada arus DC yang dihasilkan oleh rectifier. Kapasitor menyimpan energi selama setengah siklus positif dan melepaskan selama setengah siklus negatif, sehingga menghasilkan arus DC yang lebih halus dan stabil. Kapasitansi merupakan kapasitas kapasitor menentukan seberapa banyak energi yang dapat disimpan dan dilepas. Untuk tegangan keluaran merupakan pengaruh oleh beban kapasitansi kapasitor dan beban. Nah, untuk ripple merupakan filter kapasitor mengurangi riak pada arus DC, menghasilkan arus yang lebih halus. Ya, jadi dalam rectifier itu kita menggunakan dioda sebagai penyairahnya dan menggunakan kapasitor untuk sebagai filternya. Oke, tugas seperti biasa, silahkan simulasikan menggunakan aplikasi Proteus untuk job sheet yang nantinya akan saya lampirkan di deskripsi ya, terkait half wave, full wave rectifier serta bridge rectifier. Terima kasih sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.